Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 3 di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Kita akan membahas tentang inheritance. Inheritance atau bisa disebut sebagai pewarisan. Nah, si inheritance ini adalah pilar pentingnya dari pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Java, di mana hal ini memungkinkan program Java untuk mewariskan isi fitur satu kelas terhadap kelas lainnya yang akan dikembangkan. Pewarisan ini merupakan konsep yang memungkinkan untuk membuat satu kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada, sehingga mewarisi semua metode dan variabelnya. Dengan konsep pewarisan ini, kita nggak perlu lagi menuliskan kode dari nol, atau bisa kita sebut reversibility. Misalkan ketika pengembang ingin menciptakan suatu kelas baru yang sudah ada, di dalamnya terkandung beberapa kode yang diperlukan dari kelas induk ya. Jadi ada kelas induk dan kelas anak, seperti itu lah menyebutkan. Si anak mewarisi sifat dari induk. Nah, semua metode dan variabel instansi yang terdapat pada kelas dasar atau kelas induk ya, diturunkan ke dalam kelas turunan atau kelas anak. Namun, kelas turunan dapat menambahkan metode baru ataupun variabel instansi baru tersendiri. Nah, ini adalah gambaran konsep inheritance, dimana kita lihat di sini ada kelas A, yaitu kelas dasar atau kita sebut juga kelas induk, mempunyai satu variabel dan dua metode, variabel instance Z, metode X dan metode Y. Nah, ada kelas kedua yaitu kelas B. Nah, ini kelas turunan dari kelas A. Dia di kelas B ini mempunyai satu metode, yaitu metode W, yang metode tambahan. Si kelas B ini dia secara nggak langsung mempunyai variabel instance Z dan metode X serta metode Y. Oke, sampai sini paham ya konsep inheritance? Saya rasa sedikit sudah paham. Jadi dengan sendirinya kelas B mewarisi semua metode dan variabel instance dari kelas A yang tidak bersifat private. Nah, ini ada satu contoh kode inheritance atau satu contoh konsep inheritance. Jadi kita akan coba buat ya, kita akan coba praktekkan. Langsung aja kita buka NetBeans misalkan ya. Ini kita buat project baru aja. BO ini oke, udah jadi ya. Ini kita bisa buat pertemuan 3 misalkan. Oke, di sana ada kelas alpha ya. Nah, kita buat kelas baru ke kanan, Java kelas alpha. Itu ada satu variabel ya, private integer A sama dengan 5. Ini adalah satu metode, itu public void info. Oh, ini error, sorry.
dipanggil di gitu. Nah ini kelas apa? Sekarang kita buat kelas induk ya, kelas dasar. Save dulu. Nah kemudian kita buat kelas browser. Oke, nah kelas Bravo ini adalah turunan dari kelas apa? Nah, sini kata kuncinya ya. Kata kuncinya yang penting adalah extend. Jadi, jika kita ingin membuat suatu kelas turunan, harus pakai kata kunci di sini extend. Nah, kelas mana? Kelas apa ya? Oke, jadi si Bravo ini adalah turunan dari kelas apa. Nah, di Bravo ini juga mempunyai satu variabel tambahan, yaitu integer b sama dengan 7. Ini ada metode utama ya. Kita buat objek baru ya, Bravo obj dengan new Bravo. Sekarang kita coba panggil metode info ya yang ada di kelas alpha ini. Pasti ada karena dia warisi. Lihat di sini tidak ada error sama sekali. Save. Coba kita run. Nah, lihat. A sama dengan 5. Oke. Kenapa 5 muncul sini? Ini kita isi 5. Kemudian infonya dari kelas apa ini dipanggil pada pertemuan 3 Bravo. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, keyword is extends digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas lain. Sebuah kelas tidak boleh memiliki lebih dari satu kelas tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Sebuah kelas tidak boleh memiliki lebih dari satu kelas tersebut. Jadi hanya satu, tidak boleh lebih dari itu. Penentu akses protected. Nah, penentu akses ini berguna untuk mengatur agar suatu variabel instan maupun metode yang terdapat pada sebuah kelas dapat diakses pada kelas itu sendiri dan pada subkelas. Kita lihat contohnya di sini. Oke, di sini ada kelas Charlie yang mempunyai dua variabel a, b dengan tipe integer. Dan di sini ada akses modifiernya adalah private dan ini adalah protected. Ini ya maksudnya. Protected ini digunakan untuk mengatur agar suatu variabel instan maupun pada sebuah kelas dapat diakses pada kelas itu sendiri dan pada subnya. Jadi dia bisa diakses di sini, diakses sendiri, nggak perlu bikin objek atau nanti di kelas turunan. Oke, kita coba aja ya. Oke, buat kelas baru Charlie. Tadi ada variabel a ya dengan 5 nilainya, kemudian di sini protected kemudian 7 nilainya. Kemudian public info
berganti pada this plus getName. Yang A dengan yang ini ya, 5 berarti karena sama kodenya saya copy aja, ini B lalu save. Ya, oke. Kemudian ada kita lihat ini. Nah ini komentar ya, kita nggak perlu buat sebenarnya, hanya untuk informasi saja. Lanjut, ada kelas delta extend Charlotte. Saya buat kelas delta. Nah, dia turunan dari Charlotte. Ada variabel C, nilainya 9, oh sorry, integer ya. Nah ini ada metode 2, public void info 2. Ini karena sama, saya copy aja ya, ini bersama sih. Oke, saya tulis sini. Oke, tambahnya itu C. Oke, kita save. Kemudian sini sebenarnya udah kelihatan ya, ada error ya, error apa, A nya nggak error karena A tipe A. Sorry, ini error A nya, B nya nggak error malah. B nya kenapa nggak error? Karena B kita buat aksesnya dengan protected, jadi dia bisa diakses walaupun tanpa membuat objek. Kalau si A ini harus dibuat objek terlebih dahulu baru bisa diakses. Ini error karena A bukan protected, dia adalah private access modifier. Kita lanjut lagi aja. Kemudian kita buat kelas satu lagi, yaitu penentu uProtect. Penentu protect. Kita buat objek baru dari kelas Charlie. Objek sama dengan ini Charlie. Kita panggil metode infonya, kasihnya Charlie ya. Kemudian buat objek baru dari delta, hubungi
kita panggil untuk 2 dari delta sudah sesuai. Info 2. Sekarang coba kita save dulu. Sekarang kita run, nah lihat ada error di sini, pasti ada error. Nah ini kita lihat errornya di mana. Errornya di sini ya. Kenapa error? Karena A di sini adalah private bukan protected, jadi seharusnya kita nggak boleh manggil A di sini. Ini kita save dulu, coba ini kita hapus, kita save, lalu kita jalanin lagi. Lihat, nah ini benar ya. Oke, jadi paham ya untuk akses modifier protected. Kita lanjut lagi, kata kunci super. Kita lihat di sini ada contoh kode, ada di sini kelas orang yang mempunyai 2 variabel yaitu nama dan usia. Nah ini konstruktor yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan di sini untuk menentukan objek sekarang. Nah ini metode. Kelas pegawai action orang. Protected string pegawai. Ini juga konstruktor ya. Perhatikan, nanti coba dikerjakan biar kalian tahu gimana apa itu kunci super. Nah beberapa hal yang harus diingat ketika menggunakan pemanggilan konstruktor super. Pemanggilan super harus dijadikan pernyataan pertama dalam konstruktor. 2. Pemanggilan super hanya dapat digunakan dalam definisi konstruktor. Yang ketiga, termasuk konstruktor, dis, dan pemanggilan super tidak boleh terjadi dalam konstruktor yang sama. Oke, nah ini ada contoh lagi, kita coba ya. Kita coba kerjakan biar nggak bingung lihat kode-kode aja. Kita buat kelas baru namanya inheritance 1. String name, terus nama, kita buat void ya. Sorry, public void set name. String ini fungsinya untuk setting apa variabel ini. Ini sama dengan name.
Lanjut, set nama, pakai generator aja, nama lah. Lalu getting get nama, oke, kita set dulu. Method display, untuk nampilin datanya npm tambah nilai dari gettingnya. Nah, ini nama, get nama, oke, ini kita cek dulu. Kemudian buat kelas inheritance 2. Dia turunan dari kelas inheritance 1. Private global IP misalnya. Buat method setnya, oke, coba IP ya, kita buat juga method get IP. Lalu ada method display, display. Namun get nama, npm get name, IP, get. Nah, perhatikan di sini ya, lihat ada get name, get nama, padahal di sini tidak ada get name dan get nama, tidak ada metode itu ya. Metodenya ada di inheritance 1. Get name, get nama, karena dia mewarisi kelas inheritance 1, jadi dia mempunyai si inheritance 2 ini ya. Sekarang kita buat kelas untuk mengeksekusinya. Namanya inheritance 2. Metode utamanya ya harus sebagai void mainstream. Kita buat objek dari inheritance 2.
AP1 misalkan sama dengan ini kita set dulu ini misalkan ini karena string kita string ya, akan asal aja nggak apa-apa nih. Ini AP1 set nama Rudy misalkan, kemudian set IPK nya itu 3,5. double ya, yang bagian titik ya, kayak titik yang pakai koma. Lalu kita panggil metode yang untuk menampilkan datanya. Display. Oke, kita coba run. Ya, nama Rudy npm ini. Oke, itu kira-kira ya contoh dari pewarisan. Nah ini nanti kalian coba jadi juga. Nah contoh lain, ini adalah gambarannya. Contoh lain dari inheritance. Kita lihat di sini. Di sini ada profesi, kelas profesi orang, ya, dimana ada nama dan usia. Ada data nama dan usia atau variabel nama dan usia. Kelas profesi orang ini bisa diturunkan kepada kelas mahasiswa, dokter, dosen, dan pegawai. Ya, di sini mahasiswa pasti mempunyai nama dan mempunyai usia. Begitu juga dokter mempunyai nama dan juga usia. Dosen mempunyai nama dan usia. Pegawai juga mempunyai nama dan usia. Ya. Makanya daripada kita harus bikin kode baru, misalkan bikin variabel nama lagi, bikin variabel usia lagi di kelas mahasiswa ini, nama dan usia di kelas dokter, nama usia kelas dosen kita bikin lagi itu, pegawai juga. Mending kita pakai gunakan extend ya, jadi turunan dari profesi orang. Nah ini si mahasiswa ini kan, dia bisa nambah data jurusan gitu kan. Nama usianya sudah ada turunan itu. Kemudian dia dokter bisa nambah data spesialis, dosen bisa nambah mata kuliah misalkan gitu, pegawai bisa nambah data variabel itu. Nah seperti itu gambarannya. Oke, nah ini jadi semoga paham ya tentang inheritance. Nanti dibaca-baca lagi dan dikerjakan lagi. Oke, kita lanjut ke polymorphism atau banyak bentuk sih, bisa disebut dengan banyak bentuk. Nah, beberapa objek dalam satu hierarki bisa jadi memiliki metode yang sama, namun implementasinya berbeda-beda. Contoh, objek geometri dengan metode round. Implementasinya di objek kotak berbeda dengan implementasi di objek lingkaran atau segitiga. Ya, amin. Nah, contoh lain, objek hewan misalkan dengan metode suara. Implementasinya di dalam objek suara kucing pasti berbeda dengan suara harimau, ya, dan lain sebagainya. Atau kita bisa ambil contoh di game misalkan, di game yang lagi rame itu game Mobile Legends misalkan, ya. Mobile Legends ya. Misalkan Hayabusa dia punya metode ultimate, sama si Johnson dia juga punya metode ultimate. Nah, ultimate-nya Hayabusa dan ultimate-nya Johnson pasti berbeda ya, berbeda bentuk, berbeda animasi dan lain sebagainya. Seperti itu ya gambaran sederhananya. Oke. Si polymorphism ini adalah kondisi di mana sebuah perintah direspon berbeda-beda oleh berbagai objek, disebut dengan
polimorfin atau banyak bentuk seperti itu. Nah ini contohnya, ada kelas hewan, public void suara ya. Terus ada kelas kucing. Kucing ini metode suara juga ya, public void suara, tapi suaranya beda. Ini kalau si hewan tadi belum, ini masih belum ada suaranya ya, karena hewan banyak kondisi suara. Kemudian ada kelas harimau, ini punya metode suara juga, suaranya beda, harimau mengaum. Nah ini coba dites ya, cetak nih hewan, cetak nih kucing, atau buat objek hewan, buat objek kucing, buat objek harimau. Nah jalankan metode dari suara tiga ini, pasti berbeda hasilnya. Hewan ya suaranya belum ada karena belum didefinisikan. Kemudian kucing suaranya meong, harimau suaranya mengaum. Seperti itu contoh dari polimorfin, itu banyak bentuk ya. Nah ya metode, jadi bisa memiliki metode yang sama tapi dengan banyak bentuk atau banyak model atau berbeda-beda. Metodenya sama, suara tapi value-nya berbeda-beda. Oke, lanjut ke package. Nah, package adalah istilah untuk menyatakan folder di mana terdapat sekumpulan kelas dengan fungsional sejenis. Contoh, paket bawaan Java itu java.awt, java.swing, java.sql, java.applet. Ya, kalau kita pahami ini seperti folder ya. Nah, folder, dalam folder Java ada kelas awt, dalam folder Java ada kelas swing dan lain sebagainya. Nah, meski demikian, user diperbolehkan membuat paket sendiri. Isi dari sebuah package adalah sekumpulan file, itu ekstensinya class yang siap dipakai. Nah, kita coba ya membuat package-nya. Buat directory dengan nama classku, misalkan dokumen mungkin project classku. Oke, kita coba buat. Nah, kalau di NetBeans itu membuat paket simpel ya. Nah, ini paket loh, semua juga ini buat paket. Jadi coba kita buat dulu. Lihat ini dalam paket ada kelas-kelas ya yang tadi kita buat. Klik kanan new Java package, kemudian kelasku tadi, kelasku. Nah ini paketnya sudah selesai dibuat, masih kosong, belum ada apa-apa. Oke, buatlah dua program atau dua kelas. Yang pertama alif.java. Oke, kita buat alif, klik kanan di paket kelasku ini, lalu Java kelas alif, nama kelasnya, kelasku, nama paketnya, dan ini tempat penyimpanan. Ini mau dokumen nanti project dulu, C kelasku alif Java. Ini dan ada metode public void info. Kelas alif, kelas alif. Oke, lanjut kita buat juga kelas bata di paket yang sama. Bata, oke, jadi ya sama, metodenya sama, saya copy saja. Kelas bata itu ya. Ini ada dua kelas di dalam paket kelasku. Kemudian ada import, itu import digunakan untuk mengakses, ini kata kunci import ya, maksudnya digunakan untuk mengakses kelas yang terdapat dalam suatu paket. Bentuk pernyataannya seperti ini, import nama paket apa, nama paketnya dot
nama perkas atau nama kelasnya. Contoh import Java, import paket Java itu kelas paket Java. Dalam paket Java ini ada juga paket util folder ya, kemudian kelas base-nya. Nah sekarang kita coba buat tes paket .java, simpan di directory machine project. Oke, kita coba ya tes paket Java. Berarti kita buatnya di sini. Akan klik kanan Java class di luar ya, berarti paketnya kita taruh di coba di pertemuan 3 aja. Ini nama kelasnya kita samain. Tes paket Java ya, tes paket. Nah dia ada di sini di komentar ini, tes paket Java. Kemudian dia mengimport kelas alif dari paket kelas U dan kelas bata dari paket kelas U. Oke, kita coba import ya, import kelas U. Nah lihat di sini kita bisa import alif dan bata. Alif, atau kalian mengimport semuanya pakai bintang, itu berarti udah import semuanya. Oke, nah, kalau itu sih bukan praktek yang bagus sih menurut saya, karena akan membebani memori pastinya. Kita import satu saja alif, kemudian kita ini ambil bata itu ya, lalu ps buat objek satu dari kelas alif, satu, lalu panggil metode infonya, kemudian bata buat objek bata dari kelas bata ya. Oke, lihat ini kita bisa menggunakan kelas alif karena kita udah import kelas alif. Kita bisa gunakan kelas bata karena kita udah import kelas bata ya. Ini kelas bata ini. Tes sekarang sudah kita jalani. Nah, kelas alif dan kelas bata nanti tampilkan berdasarkan metode-metode yang ada di kelas masing-masing. Oke, berakhir pertemuan ketiga, mungkin sampai cukup sampai sini. Jadi seperti itu ya, jadi kesimpulannya dalam pemrograman berbasis objek itu